Saudara, dinamika politik jelang Pilkada Gubernur Jakarta tahun depan terus bergerak dinamis. Sejumlah bakal calon gubernur yang akan menjadi lawan Basuki Cahayapurnama atau Ahok bahkan berjanji untuk saling dukung menghadapi sang petahana. Langkah politik para bakal calon ini dilakukan sembari menunggu kepastian dukungan dari sejumlah partai politik. Selain langkah politik, tentu ada juga program yang akan mereka tawarkan untuk warga Jakarta. Sore ini sudah bersama kami bakal calon gubernur DKI Jakarta yang juga wakil ketua DPRD dari fraksi P3, Abraham Lunggana atau Haji Lulung. Selamat petang, Bang Lulung. Selamat petang, Assalamualaikum. Ada juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat petang, Bang Hanta. Selamat petang. Kita ke Bang Lulung atau Haji Lulung dulu. Ya. Bang Lulung betul mau maju jadi calon gubernur DKI Jakarta? Iya, alasannya bahwa saya sudah punya pengalaman 7 tahun di pemerintahan, yaitu di DPRD, yang juga membahas setiap tahunnya anggaran belanja daerah untuk percepatan pembangunan dalam segala bidang. Artinya kalau kesiapan itu tentunya jelas ya, saya selaku ketua partai, kedua saya adalah wakil ketua DPRD, yang ketiga memahami ya semua apa yang menjadi kepentingan masyarakat dalam segala bidang. Bang Lulung, kan kalau dikatakan saat ini dari elektabilitas Ahok masih dipimpin, maksudnya masih berada di pimpinan kalau dibandingkan dengan calon-calon yang lain. Kalau Anda sendiri melihat Ahok ini sebagai ancaman atau memang Anda optimis Anda bisa mengalahkan Ahok? Ya, artinya secara umum kalau incumbent itu jelas dikenali secara umum dulu. Tapi elektabilitas itu menjadi ukuran ketika beliau menjalankan tugas, ya, menentukan tugas, mengambil kebijakan-kebijakan, ya. Tentunya ini menjadi sorotan mata masyarakat dan masyarakat dapat mengevaluasi itu. Oleh karenanya kalau ditanya saya optimis nggak, semua pasti optimis. Karena kalau memang Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala memang saya dicalonkan dengan partai saya yang masih belum tentu arahnya ini, artinya kepastian hukumnya, ya saya sambil menunggu. Tapi konsolidasi saya kepada seluruh para tokoh, seluruh pada stakeholder yang mempunyai kekuatan partai-partai itu, ya saya tetap menjalankan. Saya yakin saja karena hari ini Pak Ahok itu berbasis kepada media. Ya, tapi kan tidak seperti kami memang berbasis kepada struktur dan akar rumput. Itu yang sekarang menjadi kekuatan kami barangkali. Bang Lulung, kalau dikatakan sekali lagi Ahok yang memiliki elektabilitas tinggi, ini untuk Anda sebagai ancaman atau enggak sih, Bang Lulung? Enggak, ini biasa. Kompetitif di partai politik tuh biasanya kan semua orang-orang tangguh. Mereka tuh melewati persoalan internal ketika mereka semua bertanding pada internal mereka ingin menjadi salah satu pimpinan top leader. Biasalah kalau bertanding itu. Tapi ada yang paling penting barangkali menurut saya supaya lebih ada kesamaan. Seperti Pak Ahok ini jangan menafikan partai ya. Artinya sekarang dia mengatakan kalau partai mau mendukung saya, yang pertama ikhlas. Yang kedua harus minta izin dulu dengan teman Ahok. Ini sangat luar biasa. Ini sangat menarik gitu. Luar biasa gimana nih maksudnya? Artinya ya ini kalau saya bilang itu jangan disebut lah. Itu ancaman juga untuk Pak Ahok sebenarnya. Karena ini kan partai hanya punya struktural, tapi basis yang dinamakan basis itu adalah pemilih. Ketika Pak Ahok mengatakan harus izin dulu, ini yang jadi masalah sebenarnya nantinya. Jadi Anda merasa sebetulnya teman Ahok ini akan jadi bumerang sendiri sebetulnya untuk Ahok? Iya, termasuk Pak Ahoknya. Nanti itu menjadi ancaman sendiri ketika semua konstituen yang pernah katakan memilih PDIP. Kan hari ini kan ributnya dengan PDIP terus nih. PDIP kalau mau dukung saya, ya enggak mau dukung saya izin dulu. Izin dulu dengan teman Ahok. Kemudian PDIP mengatakan, Pak Ahok ikut dong, ya, ikut mekanismenya gitu kan, ikut mekanisme untuk menjadi calon. Ini belum ketemu barangkali. Oke, tapi kita punya ada beberapa grafik elektabilitas antara Bang Lulung dengan Pak Basuki Cahayapurnama yang akan kami tampilkan. Ini yang menurut beberapa lembaga survei yang sudah dilakukan dari tahun lalu. Kami akan tampilkan. Ya, ini adalah grafik elektabilitas
Bang Lulung, kita bisa sama-sama melihat, Pak Hanta juga, ini dari Sirus yang dituliskan di situ tadi ada beberapa, ini dari SMRC, ada beberapa tingkat elektabilitas. Di sini Bang Lulung dan Pak Ahok juga dituliskan. Ini 14 Oktober 2015. Ada lagi kita lihat 43 sama 3% nih Bang Lulung. Jauh Bang Lulung. Ini dari CSIS. Itu tadi ada beberapa grafik elektabilitas. Kalau melihat Bang Lulung, masih optimis Bang Lulung? Oh, saya optimis. Ini kan bagaimana Pak Pojibo pada waktu itu. Bukan 43 lagi, 76%. Tidak terkalahkan kan. Ya, saya pikir ini kan belum bertanding. Makanya saya bilang itu berbasis elektabilitas itu termasuk pada berbasis media ya, berbasis pada media. Kalau saya katakan siapa yang kagak kenal Haji Lulung hari ini? Kalau hari ini ya pilkada, kalau hari ini pilkada calonnya cuma 2, Ahok dan saya, ya enggak? Yang tidak milih Ahok milih saya, yang tidak milih saya milih Ahok. Jadi tapi kemungkinannya siapa? Menurut Anda hanya 2 itu kalau saja? hari ini ya pasti menang saya kalau hari ini. Oke, kita ke Pak Hanta. Pak Hanta, kalau melihat tadi elektabilitasnya Ahok lebih unggul, kira-kira sulitkah untuk para pesaingnya untuk nanti maju, untuk menyaingi Ahok, paling tidak jika memang tidak bisa menang, paling tidak untuk beda-beda tipis dengan Ahok? Ya, kalau kita lihat soalnya elektabilitasnya begitu tinggi. Ya, dilihat dari peta hari ini, itu kan survei itu adalah membaca perakiraan hari itu. Jadi seandainya hari ini dilakukan. Tapi beda melihat politik sangat mungkin fluktuatif, masih ada 11 bulan. Tapi kalau baca tren begini memang relatif elektabilitas Pak Ahok masih relatif tinggi ya, relatif tinggi. Tetapi betul apalagi kondisi masyarakat Jakarta yang tingkat penerimaan akses informasi juga sangat tinggi luar biasa, kemungkinan fluktuasi pergerakan elektabilitas juga tinggi yang harus diantisipasi oleh Pak Ahok. Jadi ini menjadi tantangan bagi Pak Ahok menurut saya, tetapi juga menjadi peluang bagi para penantang seperti Pak Haji Lulung dan lain sebagainya. Peluang karena kondisi di Jakarta itu sangat mungkin pergerakannya sangat tinggi. Nah, ini yang menurut saya yang harus dibaca oleh semua siapapun yang akan berhadapan dengan Pak Ahok. Itu satu. Yang kedua, melihat peta kekuatan juga harus dilihat konstelasi. Konstelasi peta beda ceritanya ketika simulasinya Pak Ahok, kemudian ada Bapak A, Bapak B, Bapak C, Bapak D. Beda ketika simulasinya head to head. Nah, ketika head to head biasanya masyarakat itu terbelah cuma 2. Kalau dari segi kebijakan yang mereka respon terhadap kondisi Jakarta hari ini, teruskan, lanjutkan, atau perubahan. Kalau lanjutkan, mereka mengkonfirmasi bahwa Pak Ahok relatif dianggap sukses. Tetapi yang menginginkan perubahan itu akan mencari calon, akan mencari alternatif. Nah, peluang bagi para penantang ada apakah berhasil menjadi ikon perubahan bagi Jakarta. Nah, kalau misalnya calon yang penantang, katakanlah tidak ingin memilih Ahok itu kemudian dianggap tidak lebih baik daripada Ahok, 2 kemungkinan, mereka memutuskan kembali memilih Pak Ahok, incumbent sebagai petahana, atau mereka tidak memilih, atau luberan suaranya itu golput karena teknis atau ideologis dan sebagainya. Nah, situasi yang seperti ini menurut saya kalau dalam konstelasi politik itu pasti faktor kekuatan figur. Jadi personal branding itu tetap kuat, baik di udara dalam kondisi media maupun di grassroots tadi, di darat, di masyarakat, di akar rumput dan sebagainya. Yang kedua adalah mesin politik. Mesin politik itu bisa mesin media, bisa mesin politik yang berupa partai politik, bisa jejaring relawan dan lain sebagainya. Itu mesin politik. Tapi itu tetap nomor 2 menurut saya. Nomor satunya tetap figur. Yang ketiga adalah tren perilaku pemilih. Nah, apakah Pak Haji Lulung, Pak Ahok, dan calon-calon lainnya itu berhasil menangkap tren keinginan publik itu? Saya ingin mengatakan bahwa keinginan publik itu hari ini itu seperti sekarang. Tetapi bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, apalagi 11 bulan lagi, sangat mungkin bergeser. Saya ingin mengatakan bahwa itu akan menjadi tantangan bagi Pak Ahok, tetapi juga menjadi peluang bagi penantang. Oke. Gitu. Bang Hanta, kalau kita lihat kan sekarang masing-masing calon pendukung Ahok, kalau kita lihat tadi Ahmad Dhani, ada juga Pak Yusril saling bertemu, kemudian ada kalimat saling mendukung satu sama lain. Anda melihat ini potensi saling mendukung semua calon tandingan Ahok, siapa saja deh kasarnya, siapa saja yang jadi gubernur asal jangan Ahok. Anda melihat ada potensi itu? Tapi jangan dijawab dulu, mohon maaf. Kami kembali saja, tetap bersama kami di Kompas.